Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Sabardi dari SDN 2 Anyar, Kabupaten Lombok Utara. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran pengajar Dewantara, yaitu modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, dan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara itu, pendidikan pada hakikatnya membimbing atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Berdasarkan pemaparan tadi, muncul 3 pertanyaan pemantik yang seharusnya bisa menjadi bahan introspeksi bagi seorang pendidik. Pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas? Menurut saya mempelajari modul 1 murid ini. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul ini? Tiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mendapatkan pemikiran pengajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer materi pembelajaran saja. Saya beranggapan belajar menyampaikan materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya menilai peserta didik hanya pada aspek kognitifnya saja. Jika nilai ulangan anak-anak telah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran saya telah berhasil. Untuk menilai pada aspek afektif maupun motoriknya, biasanya digarang saja. Selain itu, murid saya anggap sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah anak murid saya sudah paham atau senang terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang penting saya sudah menjelaskan dan mereka saya minta untuk mendengarkan dan menghafal penjelasan yang sudah saya berikan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif, namun juga pada aspek yang lain seperti afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Dan anak didik bukanlah objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, guru dan murid dapat berkolaborasi. Anak didik juga memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, memiliki hati yang tulus dan ikhlas agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Guru pun harus memahami karakteristik murid, menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing dan menuntun mereka agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Setelah menyadari ini semua, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan prinsip student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pembelajaran tidak lagi menuntut, namun menuntut, karena seorang pendidik adalah seorang pemberi tuntunan atau arahan yang baik bagi murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus memahami dan mengenali karakter serta latar belakang dari setiap murid dengan cara berkomunikasi dengan baik. Terima kasih telah menonton video kami dan semoga dapat memberikan inspirasi.